Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita akan mengawali aktivitas kita untuk datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita akan menaikkan saat teduh kita. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 111, 1 sampai dengan yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Yang Kau sediakan bagiku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap diberkati melalui puji-pujian yang kami pujikan, melalui firman Tuhan yang kami dengar. Berkatilah ibadah online kami Tuhan saat ini. Kami berserah ke tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa dan kita dipilih jadi umat Tuhan. Kita dipilih jadi umat-Nya,
penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk Roh Kudus-Mu atas kami yang boleh memenuhi kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah melembutkan hati kami, menyiapkan kami untuk kami boleh mengerti, dan kami dimampukan untuk mendengar sabda firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih di suasana kemerdekaan ini, firman Tuhan kembali diambil dari Galatia 5 ayat 13-14 dengan judul Merdeka, Mengasihi Diri dan Sesama. Dahulu kita adalah seorang hamba dosa yang seharusnya menerima hukuman maut. Namun karena kasih Allah, Allah membebaskan, Allah memerdekakan kita dengan mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah dibebaskan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 dan 14 saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemerdekaan yang Kristus beri bukanlah kesempatan untuk kita berbuat dosa lagi, untuk kita jatuh dalam dosa lagi. Walau kita tahu bahwa Allah itu pemurah, bahwa Allah itu penuh kasih, tapi sangat tidak pantas kalau kita mempermainkan kebesaran kasih Allah, bermain-main dengan dosa, berkubang dalam dosa. Tetapi marilah kita mengamalkan kasih, marilah kita isi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan ini dengan menjalankan kehidupan secara benar, seturut dengan Allah, sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu, kalau kita sudah dipanggil untuk merdeka, kita sudah dibebaskan. Apa yang menjadi respon kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus? Mengucap syukur? Itu pasti. Apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak. Kita bisa merespon lebih lagi. Respon yang pertama yaitu respon kepada Allah.
Senin yang lalu sudah dijelaskan oleh Pendeta Muda Taufik bagaimana kita merespon kepada Allah dengan kemerdekaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan respon yang kedua adalah pada diri kita sendiri, mengasihi dan peduli pada diri sendiri karena kita sudah dimerdekakan. Misalnya dengan menjaga kekudusan hidup kita, dengan menjaga, dengan mengupayakan kesehatan jasmani dan rohani kita. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain sementara kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita sebagai umat kepunyaan Allah, seyogyanya kita peduli dan kita mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebagai wujud kita menghargai Allah, menghargai tubuh kita sebagai bait Allah. Supaya dalam kondisi tubuh kita ini kondisi yang baik, yang sehat, sehingga kita bisa mempergunakannya dengan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa melayani sesama kita. Nah, Bapak Ibu, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita peduli? Sudahkah kita mengasihi diri kita? Itu juga seperti di dalam firman Tuhan di dalam Galatia tadi. Saya bacakan sekali lagi yang di ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mari kita juga mengasihi diri kita dulu terlebih dahulu sebelum kita mengasihi orang lain. Dan respon yang ketiga adalah respon kepada sesama. Tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah dimerdekakan, ketika kita menerima karunia kebebasan itu? Tuhan menghendaki untuk kita melayani satu dengan yang lainnya. Saya bacakan di ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain. Apa sih layani itu? Apa sih melayani? Kenapa harus melayani? Dalam bahasa aslinya itu diakonia. Jadi melayani itu adalah suatu kegiatan membantu orang lain, memberi diri, memberikan diri kita untuk menolong, untuk membantu orang lain. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali untuk kita peduli, untuk kita mengasihi sesama kita karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dibebaskan. Dan itu di ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Sesama manusia. Jadi di situ tidak hanya dipilah kasihilah saudaramu saja, kasihilah orang yang baik saja, tidak, tetapi kasihilah sesamamu. Jadi ini semua orang, semua sesama kita, baik itu orang yang mungkin tidak kita sukai atau dia tidak menyukai kita, tetapi Tuhan mau kita ambil bagian terlebih dahulu untuk mengasihi mereka, mengasihi sesama kita. Itulah perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita berlomba-lomba untuk mempraktekkan kasih kita kepada sesama. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita lebih peduli lagi. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat gitu ya, dari keluarga kita, dari rekan-rekan satu bagian, terus nantinya akan semakin meluas untuk mempraktekkan kasih kita, hingga kasih itu menjadi bagian dari hidup kita, menjadi gaya hidup kita di dalam mengasihi sesama sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah mengasihi kita. Dengan kasih yang nyata, kasih yang real, mungkin menurut kita
hal kecil gitu ya, sesuatu yang sederhana. Tapi itu belum tentu bagi orang lain. Bisa jadi pertolongan yang menurut kita kecil ini, menurut orang yang kita tolong itu sesuatu yang besar. Itu merupakan jawaban doa bagi mereka. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk kita mengasihi sesama kita, jangan keraskan hati kita, tapi mari kita dengan setia melakukannya. Di dalam Amsal 14 ayat 21 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ketika kita berbelas kasih kepada orang lain, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, upah kita lebih besar. Kebahagiaan kita akan lebih besar ketika melihat orang lain berbahagia karena belas kasih kita, karena pertolongan kita. Dan di dalam Amsal selanjutnya, Amsal 11 ayat 17, di situ dikatakan, orang yang bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sebenarnya ketika kita bermurah hati, itu tidak hanya berdampak positif bagi orang yang kita layani, tetapi sebenarnya itu juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan kita meyakini ada hukum tabur tuai gitu ya. Dan kita adalah makhluk sosial, tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang lain. Sekaya apapun orang itu, sesehat, mungkin atlet kita lihat kok mereka begitu sehatnya gitu ya. Nah, siapapun dia pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Mungkin saat ini tidak, tapi pada suatu waktu, demikian juga dengan kita. Mari kita bermurah hati, karena itu juga berbuat baik sebenarnya kepada diri kita sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi jauhkanlah kekejaman dari kita kepada orang lain, karena itu sebenarnya juga menyakiti diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita sudah merdeka. Jangan lagi kita diperhamba oleh dosa. Jangan lagi kita tenggelam kembali dalam dosa, terbelenggu, terikat. Tapi mari kita hidupi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Dengan lebih lagi mari kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri, juga mengasihi sesama kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau telah memanggil kami untuk merdeka, dan Engkau pun mengutus kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan, untuk kami mengasihi sesama kami sebagai ucapan syukur kami karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Mampukan kami Tuhan untuk kami peduli, untuk kami boleh saling melayani sesama kami, untuk saling melayani di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, yang kami percayakan di dalam kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku
damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkatilah aktivitas kami, pelayanan kami yang akan kami lakukan saat ini. Biarkanlah kami bisa menjadi berkat buat banyak orang, para pasien yang kami layani. Berkatilah rumah sakit kami Bapa. Berilah damai-Mu, sejahtera-Mu buat kami semuanya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadikan kekuatan buat kami hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus berkati kita.